Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anida Latifatul Fadila dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Di sini saya akan membahas materi tentang akad salam sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang ketentuan pembayaran dan barang. Kita mulai dari ketentuan pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan barang. 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan 6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada ketentuan salam paralel. Jadi salam paralel itu dibolehkan gitu ya dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad yang pertama. Selanjutnya ada penyerahan barang sebelum waktunya. 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Kemudian 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia. Nah, jadi selanjutnya terkait pembatalan kontrak gitu ya. Jadi di dalam akad salam itu, untuk membatalkan kontrak itu boleh, asalkan tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari penjualnya maupun pembelinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam dalil akad salam. Yang pertama yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaintum yadaini ila ajali musamma faktubuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Kemudian yang kedua yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami ila ma yutla alaikum khairu muhillis siddi wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian masuk ke dalam dalil hadis ya. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga dari hadis Nabi, menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Kemudian masuk ke dalam ijma dan kaidah. Yang pertama ijma. Menurut Ibnul Munzir, para ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kaidah fikih yang sering kita dengar gitu ya.
Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terakhir, menimbang. A. Bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan. B. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.